kembali dengan saya Fitri. Nah, pada pertemuan kali ini merupakan pertemuan kelima kita, dan topik bahasan kita pada pertemuan kali ini adalah anggaran penjualan. Nah, di mana nantinya di sini yang akan kita bahas yang pertama itu mengenai definisi dari anggaran penjualan, kemudian tujuan dan manfaat dari anggaran penjualan, faktor mempengaruhinya, serta nanti akan saya bahas contoh soal, jawaban, dan juga nanti ada soal yang harus Anda kerjakan di akhir slide. Nah, mahasiswa sekalian, kemarin Anda telah mempelajari materi tentang forecast penjualan. Nah, jadi forecast penjualan itu data-data yang ada di dalam forecast nantinya akan kita tuangkan di dalam anggaran penjualan, di mana kita bahas pada hari ini. Jadi ini saling berkaitannya karena data yang akan diambil untuk penyusunan anggaran penjualan ini merupakan data dari forecast penjualan. Nah, baik, untuk selanjutnya kita masukin yang pertama, yaitu definisi dari anggaran penjualan. Nah, ada beberapa ahli yang menyatakan ataupun mendefinisikan anggaran penjualan, yaitu merupakan rencana yang disusun secara sistematis, yang dinyatakan dalam satuan uang yang akan digunakan oleh perusahaan dalam menyusun rencana penjualan untuk produk-produknya di masa mendatang. Nah, selain itu, anggaran penjualan merupakan rencana yang lebih terperinci tentang penjualan perusahaan di masa mendatang, di mana di dalamnya itu meliputi jenis produk yang akan dijual, kemudian yang kedua adalah banyaknya jumlah penjualan, kemudian harga dari barang-barang yang akan kita jual, dan nanti di situ juga ada di mana sih lokasi penjualan yang akan kita tuju. Nah, jadi semua itu termuat di dalam rencana yang terdapat di dalam anggaran penjualan. Jadi nanti kita akan susun yang memuat hal-hal seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, selanjutnya kita memiliki tujuan dan manfaat dari anggaran penjualan ini, di mana tujuannya adalah untuk merencanakan setepat mungkin tingkat penjualan pada periode yang akan datang. Untuk merencanakan setepat mungkin tingkat penjualan dari periode yang akan datang. Nah, hal ini penting sekali karena dengan adanya perencanaan yang tepat, sehingga nanti penjualan produk kita akan juga nanti realisasi dengan baik. Nah, kemudian hal ini tentunya memperhatikan beberapa hal, yaitu data-data yang berhubungan dengan perusahaan, khususnya penjualan di masa yang lalu. Nah, manfaatnya sendiri adalah untuk memasukkan kebijakan keputusan perusahaan manajemen. Kemudian yang lainnya adalah untuk mengurangi ketidakpastian dalam hal hasil ataupun pendapatan dari penjualan. Jadi dengan kita menyusun anggaran tersebut, apalagi penyusunannya dilaksanakan secara tepat, kemudian rinci, sehingga nanti kita dapat mengestimasi kira-kira berapa sih pendapatan dari hasil penjualan produk kita. Nah, apa selanjutnya yang perlu kita bahas di sini adalah mengapa sih anggaran penjualan itu penting? Karena dalam perusahaan tentunya menginginkan yang namanya laba atau keuntungan. Oleh sebab itu, dengan adanya anggaran penjualan yang disusun, nantinya dapat membantu perusahaan dalam perencanaan penjualan tersebut. Kemudian karena perusahaan dapat mengetahui sebenarnya berapa sih target penjualan di periode yang akan datang. Nah, dengan adanya target penjualan tersebut, otomatis perusahaan nantinya dapat mengetahui berapa sih kebutuhan dari bahan baku
dan seterusnya. Kemudian untuk faktor eksternal itu berarti faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan yang berasal dari luar perusahaan. Nah, dalam hal ini seperti faktor-faktor awal dulu yang mempengaruhi dari anggaran, penyusunan anggaran ini sebenarnya hampir sama, ya, di mana faktor-faktor tersebut meliputi ya faktor ekonomi, kemudian sosial, ya, kemudian ada istiadat daerah setempat dan lain sebagainya. Nah, itu perlu dipertimbangkan, jangan sampai nanti kita salah dalam memesan produk kita. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam penyusunan anggaran. Yang pertama, menentukan nanti volume dari penjualan produk kita berapa. Nah, sebelum melaksanakan penyusunan anggaran penjualan, ada beberapa langkah-langkah yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, kita harus mengetahui atau menyusun dulu rincian dari jenis produk yang akan kita gunakan. Ya, ada berapa sih sebenarnya produk yang akan kita pasarkan? Apakah hanya satu produk atau beberapa produk? Itu harus kita rincikan. Kemudian kita harus merincikan sebenarnya produk ini akan dipasarkan di mana? Apakah setiap daerah atau justru ada beberapa daerah khusus yang menjadi sasaran kita? Nah, kemudian yang selanjutnya adalah diskriminasi harga. Artinya, apakah nanti harga jual yang kita tetapkan terhadap suatu produk ini di setiap daerah apakah sama? Ya, atau bolehkah nanti harga di lokasi X lebih tinggi? Ya, tentunya hal itu harus kita pertimbangkan karena mengingat diskriminasi harga itu juga diperlukan. Oke, selanjutnya adalah penyusunan anggaran ini biasanya disusun dalam satu periode, di mana periodenya biasanya adalah 1 tahun. Oke, sekarang setelah kita memahami teori-teori tersebut, ya, nanti kita akan membahas contoh soal yang akan saya jelaskan berikut ini. Baik, sekarang kita akan bahas contoh soal yang terdapat di dalam slide Anda, di mana contoh soal kali ini yaitu kita mengambil salah satu perusahaan, namanya adalah PT Makmur Palapa, ya, di mana perusahaan ini kita contohkan saja adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan kaleng, ya, makanan dalam kaleng atau istilahnya buah dalam kaleng, bisa ya. Apapun yang penting itulah salah satu contohnya. Nah, di mana di dalam contoh soal ini, ya, di sini saya buat diketahui yaitu pada satu periode tertentu, ya, proses penjualan dari produk tersebut adalah sebanyak 50.000 unit. Ya, minimal proses penjualan atau rencana penjualan yang kita ambil datanya ini berasal dari data di forecast penjualan ataupun yang terdapat dalam materi sebelumnya. Nah, adik-adik, setelah melakukan forecast penjualan, inilah data yang kita ambil. Ya, kita ketahui di sini dalam satu periode yang akan dijual adalah sebanyak 50.000 unit. Nah, kemudian setelah itu ternyata, ya, jenis produk yang dihasilkan ini ada 2, yaitu A dan produk B. Jadi dari misalnya salah satu contoh kita ambil adalah produk kemasan kaleng, ya, produk misalnya manisan buah di dalam kaleng, yaitu kan ada misalnya yang pertama produknya adalah manisan buah salak misalnya, ya. Yang kedua adalah manisan buah mungkin kelengkeng atau buah lainnya lah. Jadi di sini ada dari itu bisa berdasarkan jenis produknya, bisa. Terkadang bisa juga berdasarkan ukuran, ya, atau ukuran kemasan di dalam produk tersebut. Produknya sejenis, tapi ukurannya berbeda. Itu bisa kita buat sebagai contoh. Nah, ternyata dari kedua jenis produk ini akan dipasarkan di 2 daerah, yaitu Medan dan Pematang Siantar. Nah, kemudian untuk nanti penjualan tersebut, ya, dari 50.000 ini nanti akan dibagi rata ke 2 produk. Nah, namun untuk nanti distribusi produk untuk setiap daerah itu akan berbeda. Itu ada di sini, ya, 60% dan 40%. Oke, kita bahas. Kemudian di sini terdapat, ya, perbedaan harga, di mana untuk Oto Pematang Siantar harga dari produk A atau produk jenis pertama kita anggap tadi adalah buahnya itu salak, ya. Jadi
buah salaknya itu yang dikemas itu di A ternyata harganya adalah Rp50.000 per 1 kaleng. Ya, sepertinya mahal ya, tapi namanya contoh, bisa lah itu ya. Nah kemudian untuk di Medan kita anggaplah Rp60.000 harga 1 kaleng. Untuk jenis produk yang kedua, ya, ini kita anggap tadi adalah kemasan buahnya itu berarti kita contohkan tadi buah longan atau kelengkeng yang kita masukkan ke dalam kaleng. Nah kemudian di Siantar ternyata harganya adalah Rp90.000, kemudian di Medan harganya adalah Rp110.000. Jadi di sini terdapat perbedaan harga, ya, karena memang produk ini dijual di dua daerah yang berbeda. Nah kemudian persentase distribusi produk di Siantar adalah 60%. Di Medan adalah 40%. Artinya untuk setiap produk baik A dan B itu nanti pendistribusiannya terhadap kedua kota tersebut tidak sama jumlahnya, lebih banyak di Siantar kalau kita melihat dari contoh ini. Nah kemudian untuk persentase unit, nah produk-produk ini ternyata pembuatan anggaran penjualannya itu nanti kita akan menyusunnya dalam bentuk catur bulan, ya, jadi bisa dalam bentuk bulanan, catur bulan, semester dan seterusnya. Tapi supaya kita lebih cepat, kita buatlah dalam bentuk catur bulan 1, 2, dan 3. Nah sekarang untuk persentase setiap catur bulan untuk produk A, ya, ini catur bulan pertama adalah 40%, catur bulan kedua 30%, dan catur bulan ketiga adalah 30%. Jadi jika ditotalkan, di sini seluruhnya adalah 100%. Dan di sini seluruhnya juga adalah 100%. Oke, sampai di sini inilah yang diketahui dari soal tersebut. Selanjutnya kita akan membahas pembahasannya. Nah, baik pembahasannya adik-adik sekalian. Nah, kita mulai dari sini. Ya, kita mulai dari situ. Di mana produk yang diketahui adalah 50.000 unit. Untuk dua jenis produk, ingat ya, untuk dua jenis produk. Sehingga di sini langsung kita bagi dua. Karena nanti jumlahnya atau persentasenya sama, berarti di sini 50.000 dibagi dua adalah 25.000 dan 25.000. Nah, ini adalah produk A, atau tadi buahnya itu adalah salak, dan ini adalah buah kelengkeng yang kita kemas di dalam kaleng. Jadi ini karena sama, nanti kita akan bahas di bagian pertama. Selanjutnya, ya, ini kita abaikan terlebih dahulu karena ini nanti akan kita gunakan pada saat penyusunan anggaran di dalam tabel. Ya. Oke, selanjutnya di sini ini yang perlu kita pahami, 25.000 unit inilah yang akan nanti kita pasarkan di dua daerah. Di mana daerahnya tadi? Yang pertama adalah Pematang Siantar, yang kedua adalah Medan. Oke, sampai sini ya bisa dipahami ya. Yang pertama adalah Pematang Siantar dan yang kedua adalah Medan. Nah, setelah kita seperti ini kita buat dulu di sini persentasenya, yaitu satu 60%, yang kedua adalah 40%. Nah kemudian supaya lebih mudah, 60% dari 25.000 adalah 15.000. Kemudian 40% dari 25.000 adalah 10.000. Oke. Setelah kita buat rinciannya seperti itu, masuklah kita nanti selanjutnya ini bagian dari persentase unit yang akan kita susun anggarannya berdasarkan satu bulan. Ingat, ini kita anggap dulu yang kita kerjakan adalah produk A atau produk yang pertama. Jika kita kerjakan produk A, kita harus melihat kolom-kolom ataupun soal yang terdapat di dalam produk A saja. Produk B-nya tidak usah dulu, kita abaikan. Nah sekarang kita perhatikan di dalam slide tersebut, ya, di dalam kolom persentase unit, di mana di dalam catur bulan pertama
Di situ terdapat untuk produk A adalah 40%, produk A ya masih ya. Kemudian catur bulan kedua 30% dan catur bulan ketiga adalah 30%. Oke. Nah, sekarang ini dari mana 40% ini dari soal? Ini akan kita kalikan dengan jumlah dari distribusi produk di kota masing-masing. Ya, ini kita masih ke Pematang Siantar. Jadi 40% ini kita kalikanlah dengan 15.000. Ini juga kita kalikan dengan 15.000. Begitu juga dengan ya catur bulan ketiga. Oke ya. Nah, jadi di sini 15 kali 3 berarti 4.500 unit. Dan di sini adalah 6.000 unit. Data ini nantinya akan kita masukkan ke dalam anggaran penjualan berikut ini. Ya, ini caranya sama. Jadi ini saya tidak bahas semua karena ini sama saja caranya. Tinggal kita masukkan CW1, CW2, CW3, di mana ini 40% juga, 30% dan 30%. Tapi ingat pengalinya jangan 15.000 lagi, karena ini kotanya adalah kota Medan, di mana kota Medan tadi adalah 40% dari distribusinya, sehingga 40%-nya tadi adalah 10.000. 10.000 lah ini sebagai dasar pengali untuk masing-masing satu bulan. Terus untuk tabel yang panjangnya kita hapus saja lah dulu ya. Udah. Sapi mau ngapain? Ke taman juga? Iya. Tidak ada makan format kita. Bawah enggak, next slide. Ngapain Papi? Duduk aja di situ. Nanti Pak Dede apa rekaman? Enggak, ini sedikit aja. Apa itu? Kok silo kamu lama nggak? Belum, Papi, sedikit lagi. Nulis dulu ini, sedikit siap. Jadi kita hapus gitu. Kita mau pulang ke rumah bukan satu dulu. Orang yang sudah kita sebagai naskahnya. Maaf ya, Bupin. Oke.
Nggak nampak ya kita ya tulisannya. Nampak ya. Unit 6.000 ada 500 kali harganya 50.000. Hasilnya berapa juta? 3 juta. Yang paling atas satuan satu. Ya. 300 juta kan? Ini 300 225. Oke, siap kita. Lanjut slide nih. Oke, langkah selanjutnya setelah tadi kita buat dalam bentuk seperti ini sebenarnya ini apa namanya inisiatif saya sendiri supaya nanti Anda lebih mudah ya. Di dalam slide tidak ada memang karena ini langkah-langkahnya saja yang akan nanti kita masukkan ke dalam tabel ini. Jadi pada dasarnya tidak ada format baku dalam penyusunan sebuah anggaran penjualan ini khususnya. Tetapi yang penting di dalam bentuk ataupun tabel ini harus memuat yang pertama itu jenis produk, kemudian periode, kemudian lokasi ya, di mana tujuan dari penjualan produk kita, kemudian harga jualnya berapa. Jadi itu yang harus termuat di dalam sebuah anggaran penjualan. Nah kemudian sekarang mau kita masukkan tadi yang telah kita bahas ke dalam tabel. Ya kalau di slide Anda mungkin langsung isinya sudah selesai. Inilah langkahnya. Jadi yang pertama kita buat dulu judulnya. Kemudian seperti ini format yang saya buat, ada produk A, periode, kota, pematang siantar dan medan, di mana setiap kota ini memuat unit, harga dan jumlah, begitu juga dengan kota yang dijual. Nah kemudian di sini periodenya ikutilah, kalau bulan ya ikuti, buatlah bulan. Tapi kalau dia berdasarkan catur bulan, ya kita buat di sini catur bulan. Nah kemudian untuk catur bulan pertama, unit di sini kita ambil dari mana? Dari ya persentase unit pada catur bulan pertama untuk produk A tadi adalah 40% ya. Dikali dengan 15.000. Ya 15.000 ini merupakan jumlah produk A yang akan dijual di kota pematang siantar. Jadi isinya adalah 6.000. Ini berasal dari sini tadi ya. Kita tinggal pindahkan. Untuk yang kedua juga sama, catur bulan kedua. Ini tadi di sini ada catur bulan kedua. Ya, di mana tadi adalah 30%, berarti kita buat di sini 30% kali 15.000 juga. Jumlahnya sini sudah ada 4.500. Untuk yang ketiga juga sama, 30% kali 15.000, jumlahnya adalah 4.500. Nah, jadi jika ditotalkan di kota pematang siantar, unit yang akan dijual terhadap produk A sebanyak 15.000 unit. Dan kita ini membahas produk A. Jadi ada sebanyak 15.000 unit yang akan kita jual dalam satu periode untuk kota yang pertama yaitu pematang siantar. Nah kemudian harga ini ya berlaku untuk setiap catur bulan, sehingga ya dalam hal ini harga tersebut berlaku setiap catur bulan, di mana harga yang tertera di dalam soal kita tadi adalah 50.000. Sehingga jumlah yang ada di sini itu kita tinggal kalikan 6.000 unit dikali dengan 50.000 rupiah, hasilnya adalah sebesar ya 300 juta rupiah. Untuk yang kedua, karena ini sama, ya langsung buat seperti ini, 4.500 dikali 5.000 hasilnya adalah 225 juta. Kemudian untuk yang ketiga karena sama, yaitu 225 juta. Ya. Sehingga jika ditotalkan di sini, ya, jumlah pendapatan dari penjualan kita untuk periode tahun 2019 ya, di anggaran penjualannya adalah sebesar 750 juta rupiah. Nah, di sini
Untuk harga di sini tidak perlu kita jumlahkan karena di dalam PB ini setiap periodenya kan sama. Jadi ini merupakan ya, kita kosongkan juga boleh karena ini sudah dari sini. Nah selanjutnya untuk Medan, ya, kita lihat di situ. Untuk Medan yang pertama berarti kita buat seperti yang di kota Siantar 40% dikali dengan 10.000 ya. Kenapa 10.000 tadi ingat? Mengapa 10.000? Karena di sini kita lihat distribusi untuk kota Medan adalah 10.000 sehingga kita tulis dalam anggaran 10.000 juga ya. Ini berarti 4.000. Kemudian yang kedua adalah 30% kali 10.000 hasilnya adalah 3.000 dan yang ketiga 30% dikali 10.000 hasilnya tetap sama 3.000 sehingga totalnya semuanya adalah 10.000 unit yang akan dijual di kota Medan. Untuk harga yang ada di kota Medan adalah Rp60.000 sehingga ini 4.000 dikali 60.000 6 kali 4 berarti 240 juta rupiah ya. Kalau yang kedua 6 kali 3 18 berarti 140 juta. Begitu juga dengan yang terakhir. Jadi ini harganya tetap sama sehingga totalnya di sini adalah sebesar 36 tambah 24 600 juta rupiah. Oke, setelah kita susun seperti ini yang baru merupakan produk yang pertama atau produk A, yaitu yang tadi adalah salak ya, buah salak yang kita kemas dalam kaleng, misalnya seperti itu. Ini untuk produk A. Nah, bagaimana untuk produk B? Untuk produk B langkahnya sama, ya, caranya seperti ini juga sama, akan tetapi nanti lihatlah bagaimana di sini distribusi untuk setiap caturulannya. Kemudian ingat juga harga di dalam produk B tentunya memiliki harga yang berbeda dengan produk A. Itu saja perbedaannya. Jadi ini adalah salah satu bentuk dari anggaran penjualan. Ya, di sini memuat secara rinci jenis produk, jumlah unit yang akan dijual, kemudian taksiran dari pendapatan yang akan diperoleh oleh perusahaan tersebut. Oke, jadi inilah materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kelima. Jangan lupa nanti di akhir slide ada soal yang perlu Anda jawab ya, yang perlu Anda kerjakan. Saya sudahi, selamat pagi dan selamat sore.